25 tahun berkarir sebagai jurnalis foto, ia telah menjadi saksi sejumlah peristiwa bersejarah di Indonesia. Peristiwa Mei 98 menjadi yang paling berkesan dalam karirnya. Teman-temannya menjulukinya sebagai insinyur fotografi. Simak perbincangan saya, Marisa Anita, bersama dengan jurnalis foto Arbain Rambe dalam Satu Indonesia. Pria kelahiran Sumatera Utara ini sudah menguasai dunia cuci cetak foto sejak umur 13 tahun. Di bangku SMA, Arbain gemar mendalami dunia fotografi sambil mendaki gunung dengan kawan-kawan sekolahnya. Insinyur lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini lantas membelokkan karirnya ke dunia jurnalistik. Selama 6 tahun menjadi reporter media cetak di Kompas, ia seringkali memotret. Tak disangka, Arbain justru dianggap layak menggantikan fotografer kawakan yang saat itu menjabat redaktur foto tahun 1996. Bakatnya di dunia fotografi jurnalistik ia buktikan dengan memenangi berbagai ajang fotografi, baik di kancah nasional maupun internasional. Tak puas dengan karirnya yang gemilang, ia lantas berbagi ilmu fotografi jurnalistiknya dengan mengajar di berbagai universitas hingga ke berbagai negara. Terima kasih loh kesempatannya Mas Arbain ini. Maksudnya ya berhubung sama-sama orang media, tapi kan bolehlah belajar sama yang sudah jauh lebih senior, terutama seputar jurnalis foto begitu ya. Nah, Mas Arbain, kalau misalnya menjadi seorang fotojurnalis itu, apa sih sebetulnya yang harus diperhatikan? Satu, seneng banget sama fotografi. Oke, kalau dia cuma mau jadi profesi, dia akan frustrasi. Suruh ke bencana, yang lihat mayat banget dia males gitu kan. Tapi kalau dia memang senang motret, karena malah berebut. Dulu awalnya pas Mas Arbain itu menemukan kecintaan terhadap, maksudnya jurnalistik foto gitu ya. Itu tuh awalnya seperti apa? Apakah memang dari kecil punya curiosity yang sangat besar? Tidak sengaja, Mbak. Sangat tidak sengaja. Tapi kalau saya senang foto dari kecil. Jadi saya bungsu dari 6. Dari umur berapa gitu? Dari umur 4-5 tahun lah saya udah suka beresin foto-foto keluarga. Ya. Ada nggak sih bedanya antara menjadi jurnalis foto sekarang dengan jurnalis foto zaman dulu? Bumi dan langit, zaman dulu masih pakai film. Oke. Saya kalau pergi itu, terutama kalau seperti SEA Games itu ya, yang pasti foto juaranya banyak. Saya bawa, dulu sekarang udah nggak mungkin Mbak, cairan-cairan asam untuk nyuci film. Oh iya. Sekarang udah nggak mungkin, itu nggak mungkin. Lebih dari 1 liter ya. Nggak cuma itu, juga ngirimnya belum ada internet waktu itu. Lalu? Pakai jalur telepon, peer to peer ya. Saya ingat, waktu itu dolar 2000, ongkos ngirim foto dari kamar saya tok di Jepang, dari Osaka 1994 ke kantor Kompas Jakarta, itu 15 juta rupiah, dolar 2000. Itu kamar saya saja. Sementara sekarang, katakanlah anak TK aja dikasih kamera, masukin auto jalan. Ya kan? Ya, jadi bumi dan langit soal kemudahan. Nah berarti kalau misalnya mau bersaing gitu Mas Arbain, kan sekarang kan banyak, semua orang tuh punya kamera, sampai anak TK aja bisa foto pakai handphone. Membuat spesialnya itu apa? Sama dengan tukang pijit, semua orang punya tangan, tukang pijit nggak takut kan? Ya kan? Semua orang punya tangan kan, tukang pijit juga nggak takut kan? Sama, semua orang punya kamera, harusnya fotografer nggak boleh takut karena ada yang membedakan namanya skill. Skill dan pengalaman. Jadi jurnalis itu nggak sekedar informasi. Kalau informasi doang, orang dapat dari mana-mana sekarang. Dari internet, dari Facebook, dari Twitter ya kan? Nah, foto jurnalis itu harus memberi informasi dan ada sesuatu yang lebih. Orang tertawa, orang seneng, orang kagum, itu yang jangan lupa. Sebetulnya kalau misalnya mau menggeluti menjadi seorang jurnalis foto itu tidak ada pakemnya. Susah. Makanya di kampus-kampus jurnalistik itu kalau dosennya bukan pelaku yang aktif, ilmunya biasanya nggak bisa kepake. Maka saya beberapa wartawan foto senior saya bilang, kalau ada kampus minta jangan menolak. Kalau kita nggak mau siapa lagi, saya bilang. Seorang calon fotografer Kompas kalau ngelamar, saya nggak peduli dia bisa motret atau tidak. Kemampuan motret 1 hari bisa diajarin. Tetapi kemampuan membaca gambar itu yang bakat.
Saya tanya, foto ini sama foto ini kuat mana? Kenapa? Ya. Terus saya kasih soal. Misalkan ada bom di Palmerah gitu ya. Kamu berangkat dari sini. Apa aja yang kamu siapkan? Kamu bayangkan apa aja yang kamu potret. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya bicara mengenai menggeluti profesi sebagai jurnalis foto itu lebih penting teknik tidak lebih penting daripada teknik auto aja nggak masalah. 3 hal pokok di dalam jurnalistik yang nggak bisa auto adalah angle, dari mana Anda memotret, posisi dan angle. Anda salah posisi nggak bisa di Photoshop juga kalau udah salah. Yes, betul. Terus 2 momen. Terus komposisi. Saya pikir tuh sebelumnya menjadi seorang fotojurnalis tuh purist. Banyak jurnalis muda yang wah malu kalau pakai auto. Iya, harus murni yang wow, sebuah manual dan sebagainya. Auto itu hanya masalah metering. Hanya masalah terang atau gelap. Iya, betul. Itu pun kalau salah bisa dikoreksi ya. Kebebasan pers. Ya. Nah, kan Mas Arbain ini udah ngerasain zaman dulu waktu Orde Baru. Saya pernah ditekan untuk nandatangani sesuatu yang tidak saya mau juga sering ya. Maksudnya seperti apa waktu itu? Waktu itu kami menuntut Panglima TNI ya atas suatu kekerasan yang dilakukan anak buahnya terhadap salah seorang fotografer. Saya terima, saya nggak usah sebut siapa ngirim, tapi tolong dicabut itu aduan. Terus? Ada iming-iming, ada janji macam-macam. Iming-imingnya bentuknya? Ya, materi atau apapun. Ini ada yang menarik. Saya ada kartu pers, mohon dibaca. Mas Arbain. Iya. Dulu, jadi orang suka nanya. Cempaka Pos. Iya, Cempaka Pos. Jadi zaman dulu itu memang betul Mas Arbain tuh bikin ID palsu? Pada beberapa kesempatan saya bikin ID palsu. Untuk apa alasan saat itu? Sehingga ID palsu itu diperlukan? Kalau orang itu suka sama Kompas, ingin dibuat Kompas, setiap kali saya bawa kamera, dia berusaha muncul depan saya nggak bisa meliput dengan tenang. Oh gitu. Cari muka itu, cari perhatian. Kalau dia nggak suka dengan Kompas, dia akan bisa jatuhin supaya saya nggak bisa meliput. Maksudnya jatuhin gimana? Cornelis di tim-tim tahun 99 ditembak betul-betul karena dia nggak mau diliput Kompas. Jadi kadang-kadang ada liputan namanya incognito ya, diam-diam ya. Kita ambil berita tanpa ketahuan, ada yang butuh formal. Nah, saya maksud seperti ini adalah liputan yang harusnya incognito, tapi orang itu maunya wartawan resmi. Ya saya bikin palsuan kayak gini. Berarti ID palsu hanya boleh dipergunakan kalau memang membahayakan? Membahayakan. Dan bukan untuk menipu. Ya, nggak boleh menipu loh, jangan-jangan nanti ada yang namanya menipu adalah pihak itu jelas, kita menipu. Tapi kalau pihak itu sama-sama nggak jelas, kita nggak nipu. Nah dari, kalau misalnya tadi kan Mas Arbain udah sempat ngangkat pernah nerima teror sampai membahayakan nggak cuma Mas Arbain aja, tapi orang di sekitarnya gitu loh. Seperti keluarga, istri, anak, dan sebagainya. Gini, itu tidak terjadi, tapi saya bayangkan bisa terjadi. Saya masuk markas GAM tahun 2004, 4 Desember 2000, tahun 2000, saya masuk markas GAM, saya motret upacara GAM. Saya kirim ke Jakarta, semua yang senior lagi cuti. Dimuat oleh Julian Jombing. Halaman 1 headline, Panglima GAM upacara, gagah halaman 1 Kompas. Itu kan kayak ngasih lahan banget kepada GAM kan. Saya di Medan itu, saya udah pulang Medan. Saya terima telepon, nggak ada nomor di handphone saya. Apa maksudnya Panglima taruh di halaman 1 Panglima GAM? Saya tutup, bunyi lagi. Saya tahu Anda loh, keluarga Anda siapa. Habis itu saya matiin beberapa hari. Ya, tapi ya sebatas itu tidak ada lanjutannya. Tetapi saya terima telepon itu di Medan. Apa yang membuat Mas Arbain waktu itu ya nggak gentar gitu loh? Maksudnya ya mau. Saya gentar. Saya matiin teleponnya tuh saya telepon Jakarta saya nggak beredar dulu saya bilang. Saya cuma dari rumah kantor. Dan di kantor nggak keluar. Berapa lama nggak beredar? Semingguan lah. Semingguan aja, semingguan mah pendek banget. Agak khawatir, saya agak khawatir aja. Tapi habis itu ya udah kan, udah berita-berita lain keluar, no problem. Wow. Mas Arbain ini kan berhubung sayangnya hujan. Saya juga mulai ini. Harus sampai sampet-sampet. Kayaknya kita harus melipir ke sana ya, ke dalam. Jurnalis foto itu harus seperti apa? Ketika misalnya melihat suffering gitu ya, ada orang sedang. Motret atau nolong? Jawabannya yang tanya gitu orang yang belum pernah jadi wartawan. Masih di Satu Indonesia, kali ini tidak terkena hujan, masih bersama dengan fotojurnalis Arbain Rambe. Nah Mas, foto ini mengingatkan pada memori apa? 98 Mei. Iya, apa yang terjadi saat Saya meliput Pasar Baru diacak-acak ya, toko-toko dirusak, kursi-kursi dikeluarin, dibakarin. Di tengah jalan, ada foto yang keluar di buku memori 50 tahun Kompas ya, foto itu keluar. Barang dikeluarin, dibakar, saya datang motret. Orang bilang apakah aman? Saya ingat aman loh, saya bersama perusuh ngapain juga saya potretin dengan aman. Saya jalan terus akhirnya sampai Jalan Garuda. Di perempatan terus ada suatu kehebohan.
Waktu itu saya nggak tahu itu rumah siapa. Terus ada seorang yang foto ini dibakar. Rumah siapa itu? Saya sekilas karena udah terlanjur sebagian angus ya. Iya. Om Lim Sulyong. Jadi itu masa masuk rumahnya bakar semua, udah suatu keliaran yang unbelievable ya waktu itu. Saya di situ saya motret. Ketika meliput suatu kerusuhan atau konflik, misalnya seperti ini deh contohnya di tahun 93 itu ada foto pemenang Pulitzer, fotografernya itu adalah Kevin Carter. Dia waktu itu memfoto seorang anak yang kelaparan. Sama burung pemakan bangkai. Yes. Nah, sebagai fotojurnalis itu sebetulnya posisinya di mana? Ketika itu kan itu dia foto bunuh cuma diri. indah loh. Foto itu faktanya tidak selebay yang orang bayangkan. Kevin bunuh diri bukan karena foto itu. Dia bunuh diri karena dia memang gangguan kejiwaan. Oke. Dan burung pemakan bangkai itu hanya dilihat Kevin. 4 lagi yang motret tidak melihat burung itu. Jadi tapi posisi seorang jurnalis foto itu harus seperti apa? Ketika Motret. misalnya melihat suffering gitu ya, ada orang sedang motret atau nolong. Jawabannya, yang tanya gitu orang yang belum pernah jadi wartawan. Kalau pernah jadi wartawan hanya ada 2 kemungkinan. Kalau masih bisa mikir tolong aja, artinya nggak gawat. Iya. Tapi mostly kita nggak sempat mikir. Tapi tugas seorang wartawan adalah memotret sesadis apapun, semenjijikan apapun. Karena dia merekam visual, ya nggak mungkin terulang. Dan umumnya nggak bisa mikir. Setelah motret sesuatu kejadian yang mengerikan, berdampak pada psikologis nggak? Sebagai manusia normal, membunuh itu tidak mungkin ya. Manusia normal itu tidak mungkin membunuh orang lain. Traumanya pasti panjang. Saya melihat orang mati, dibunuh depan mata saya. Itu kebawahnya sampai beberapa bulan kemudian. Saya bayangkan waktu dia lahir pun dia dipuja-puja. Waktu itu malamnya kakak saya melahirkan anaknya. Jadi saya melihat anak yang dibunuh tadi pun dulu waktu lahir pasti dipuja-puja kayak anak ini saya bayangin. Itu melukai perasaan saya. Leo Jakarta Post itu nanti mungkin orangnya kita ketemu ya. Itu sampai muntah ya, muntah. Dia muntah-muntah. Terus dia gulung filmnya, siapa mau? Saya ingat role-nya diambil seorang fotografer asing, diambil sub. Nah, role saya nggak pernah saya proses dan saya sampai sekarang nggak tahu role itu di mana. Masih ingat nggak Mas Arbain, mungkin tiga peristiwa yang sampai sekarang itu masih begitu membekas selain tentunya yang tadi tragedi itu ya. Dan foto-fotonya tuh apa saja waktu itu? Saya mesti mikir pelan-pelan, tapi yang teringat langsung ya. Saya bermalam di markas GAM 4 Desember tahun 2000. 3 Desember saya bermalamnya, 3 Desember malam. Itu nggak ditutup matanya dan saya sadar saya di Indonesia, di negara Indonesia yang berdaulat, di tengah pasukan yang bukan tentara Indonesia, dengan senjata yang lengkap dan begitu banyak manusia. Upacara, saya potret. Dan lebih gila lagi, saya kirim Jakarta, hanya sebagai dokumentasi maksud saya, dimuat di headline halaman 1. Saya shock itu suatu, saya nggak nyangka gitu loh. Kerusuhan yang Mei aja taruh halaman dalam ya, anak Trisakti terjatuh itu. Terus foto kedua adalah itu naik pesawat tiruan DC-10 Garuda pertama masuk ke kawahnya Krakatau. Saya dari pesawat kecil untuk memotretnya. Jadi saya ingat betul. Jadi apa saat itu tantangannya, maksudnya kalau mikir karena pesawat? itu bisa kawah Krakatau ya. Jadi pesawat itu turun gini, isinya pejabat-pejabat loh padahal. Tuh gini mendarat itu, terus saya dari pesawat kecil miring ini untuk memotret. Jadi backgroundnya Gunung Krakatau dengan kawahnya berasap. Jadi memang terlalu gila tuh. Berapa waktu itu? 95. 95. Terus apa lagi? Oh ya, kejuaraan dunia terjun payung di Lombok 1991. Waktu itu ada satu penerjun namanya BJ. BJ itu stuntman-nya James Bond di semua terjunnya. Moonraker itu kan James Bond terjun itu ya stuntman-nya si BJ itu. Ya, si BJ ada di situ, tapi Pak BJ menggendong Pak Izhadi SK, Direktur TVRI waktu itu. Nah, saya digendong oleh penerjun ahli yang lain. Saya lompat, saya lupa, saya sampai sekarang nggak ingat apakah kamera saya taruh di sini apa, tapi kamera itu nggak terlalu besar ya. Begitu lompat, semua itu bukan banyak namanya. Saya mau cek, terus saya ingetin saya masukin lagi kamera. Dan foto itu saya kirim Jakarta jadi headline. Berarti apa orang yang bisa menjadi seorang fotojurnalis itu adalah seorang yang suka dengan mencintai lapangan, gambar, mencintai sejarah, suka dongeng. Suka dongeng. Kalau gambar itu kan enggak. Dia merekam kan untuk ditujukan orang lain, bukan gambar itu kan buat dia sendiri. Iya. Jadi saya mau motret bayi, saya mau motret satu, ini kan saya motret untuk orang lain melihat, bukan untuk saya sendiri. Iya. Dia suka bercerita, suka mendongeng. Seorang fotojurnalis yang nggak suka mendongeng, susah fotonya bisa dimengerti orang lain. Foto yang bisa dikategorikan foto mahal itu mahal itu adalah cuma dia yang dapat, simple ya. Oh, cuma eksklusif maksudnya. Ya, nggak ada yang dapat lagi jadi mahal. Tapi kalau foto bagus banget tapi yang mau ambil banyak ya jadi nggak bagus. Bung Tomo yang angkat gini tuh,
bagus banget kan karena hanya ada itu. Iya, kalau zaman sekarang foto pejabat pidato yang motret ribuan. Iya begini semua gitu Iya, kan. gampang sekali. Jadi nggak hebat ya. Iya, jadi nggak ada aset. Mahal karena langka. Mahal karena langka. Itu aja syaratnya ya. Syaratnya itu. Sejauh mana sebuah foto itu bisa mempengaruhi opini publik? Kan apalagi ketika ditaruh di bank gitu ya, first page. Kebenaran foto itu tidak harus dengan kebenaran visual. Kebenaran visual itu satu yang nisbi ya. Jadi katakanlah dulu ingat nggak, ada orang yang nyekik di lapangan banteng itu. Segini lah, saya sama sampean guyonan ya. Saya teman dekat, saya pura-pura nyekik terus dipotret. Nah, tinggal teksnya dimainkan seperti apa kan? Betul, betul. Ini bergurau atau serius? Jadi sebuah foto bagaimana bisa mempengaruhi masyarakat tergantung siapa yang memotret. Siapa yang mengedarkan dan bagaimana dia memberi teks. Bagaimana dia memaknai foto tersebut. Ya kan? Bagaimana dia memaknai foto tersebut. Itu aja. Ini saking serunya ngobrol sampai lupa nawarin minum. Silakan loh, Mas iya. Arbain. Terus sampai dingin. Saya tuh paling suka ngelihat foto-foto Pulitzer karena very powerful gitu, dan saya dengar ada Pulitzer itu the best in Amerika. Iya. Ya, kalau buat press foto the best in the world. Kalau misalnya di Indonesia ini ada juga tuh. Nanti kita ke pameran itu the best of Indonesia ya. The best of Indonesia. Tentang yang masih hot lagi tentang asap. Semua fotografer jurnalistik top ada di situ. Widih, gimana kalau misalnya kita ke sana sekarang? Dengan senang hati. Asik, Satu Indonesia akan segera kembali, jangan kemana-mana. Kus Plus. Yes. Wih, vinyl Kus Plus. Saya itu apal mungkin 80% lagunya Kus Plus. Wow. Dia sebagai suami itu suami yang lucu. Jadi memang pada waktu pacaran dia itu kalau nggak banyak zaman dulu itu saya itu kan termasuk pendiam. Kalau nggak banyak cerita biasanya saya putusin. Kali ini ceritanya banyak dan lucu-lucu. Bu Arbain itu sosoknya menyenangkan ya, seru. Setiap kita kalau ada liputan bareng itu dia ya membuat suasana meriah gitu. Wow, jadi ini foto-foto yang diabadikan. Kalau kayak gini, sekarang teknologi dengan drone membuat gambar jadi high angle kan? Iya, betul. Jadi teknologi membuat fotografi jurnalistik juga makin menarik karena sekarang bisa high angle. Masih ingat kamera pertama? Ada, saya simpen. Itu kamera, saya baru sadar waktu Mas Darwis Triadi nunjukin kamera pertamanya di Bingkai. Saya cari kamera itu. Terus ada di mana? Di sini ada? Ada di tas saya. Oke, ada yang mungkin bisa ambilin. Oh ini. Oh okay. ini. Oh ini. Ini kamera pertama saya. Saya masih ingat, ini harganya 37.500 tahun 78. Sekarang nggak Waktu itu di SLR 90.000 dan 75.000. Ini 37.500. Ini menemani saya kemana-mana. Saya naik Semeru 1 September tahun 78 dengan kamera ini. Waktu itu tahun 86 udah saya jual ke adik saya. Saya pinjem. Terus sama adik saya ternyata dijual ke orang lain. Tahun 2003 waktu saya ngejar kamera ini ketemunya udah di orang keberapa. Dan udah jadi mainan anaknya. Ini sempat saya bersihkan. Terus dibeli lagi nggak? Saya beli lagi Rp100.000. 100.000, oh. Tahun 2003. Nah ini kan menghasilkan foto, ada satu foto mungkin yang sangat memorable. Ini ada teman saya, Cindy. Terima kasih Cindy. Siapakah dia? Tutor saya, Kartono Redi almarhum. Ya. Apa kesan terhadap dia? Apa pada saat itu yang dia lakukan? Dia mengajar saya foto jurnalistik dengan caranya dia. Saya dipanggil, saya dikasih film, kamu kejar ini, kamu kejar ini. Tahun 90 saya reporter olahraga, dikirim Sea Games jadi fotografer. Dan foto saya jadi headline. Ya. Karena ini? Karena dia. Oke. Seberapa penting seorang mentor di zaman sekarang demi kelangsungan jurnalistik itu teori resminya nggak ada, harus ada mentor hidup yang punya pengalaman di jurnalistik ya. Ilmu jurnalistik itu nggak bisa dengan masuk kelas terus diajarin. Kalau yang ngajarin itu tidak pernah kerja di jurnalistik, almost impossible. Nah, sebagai seorang jurnalis foto itu kan salah satu enaknya itu adalah kita bisa kemana-mana. Kemana-mana, dan kalau hobi motret, jalankan hobi, dibayarin bepergian, dan digaji. Nah itu dia, jadi seorang jurnalis foto kayak gitu ya. Bagi Anda yang tertarik mungkin Anda juga bisa gabung jadi seorang jurnalis foto. Adakah dari seluruh tempat yang mungkin sudah Mas Arbain kunjungi, ada nggak sih tempat yang sampai sekarang tuh belum kesampaian gitu loh setelah 25 tahun jadi seorang jurnalis foto? Kutub Selatan,
Kutub Utara, dan Finlandia untuk motret Aurora Borealis. Apa yang menarik dari itu? Itu fenomena alam di mana cahaya menari-nari dengan luar biasa. Ya, aku pengen lihat aja, penasaran aja. Oke. Ya. Mas Arbain sudah menjadi seorang narasumber yang sangat menyenangkan. Saya punya hadiah untuk Mas Arbain. Hadiahnya adalah ini. Lala. Apa ini? Kus Plus. Yes. Wih, vinyl Kus Plus. Saya itu apal mungkin 80% lagunya Kus Plus. Wow. Ini buat saya bener. Iya, ada tanda tangannya pula dari Om Yon. Oi. Terima kasih berat. Happy banget kayaknya. Seneng deh kalau misalnya dikasih hadiah. Saya happy pernah banget. motret Mas Yon di rumahnya. Kemarin saya konser, saya nyanyi, saya nulis di Kompas juga hari Minggu kemarin. Nyanyi. Saya kok nyanyi full lagu, 38 lagu saya Coba nyanyi. aku minta denger sedikit. Nyanyi lagunya Kus Plus. Yang kemarin di konser ini tuh. Iya, sedikit aja. Iya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saya senang sekali. Keren. Seneng deh kalau misalnya disenengin. Jadi saya pernah punya vinyl banyak dulu, terus karena alatnya rusak saya bagi-bagi ke teman-teman, umumnya gitar klasik. Loh, terus kalau Ini vinyl saya pertama lagi. Oh yeay! Saya baru pesen vinylnya Beatles, tapi belum nyampe. Jadi ini vinyl saya yang pertama untuk era kedua saya. Berarti dikasih oleh Satu Indonesia, that is awesome. Nah Mas Arbain, mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa harapan kedepannya terutama bagi para jurnalis-jurnalis foto? Kedepannya mungkin ada PR-PR yang, ini Bu, ini dulu ya, nanti dibawa pulang. Saya mau menekankan bahwa fotografi Indonesia itu nggak kalah dengan luar negeri. Tinggal kita dikasih kesempatan aja. Kalau World Press kita nggak pernah menang ya, event-event besar umumnya perang kan, kita kan nggak pernah gitu. Tapi kita menang World Press. Tahun 95 itu Salahuddin, ya, itu menang di Surabaya. Terus 2000 berapa nih yang topeng monyet itu? Oh, Kita juga iya. menang. Iya. Jadi jurnalis Indonesia percayalah kalian tidak kalah dengan siapapun. Baik, terima kasih banyak Mas Arbain Rambe sudah berbagi dengan kami. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional inspirasional yang akan kami ajak bicara minggu depan? Jangan lupa untuk saksikan terus Satu Indonesia. Undur diri, sampai jumpa minggu depan.